nasab Abul Hasan al-Asy'ari jelas. Jadi jangan lagi diragukan, apalagi dikatakan itu palsu. Kalau ada orang yang mengatakan nasab Abul Hasan al-Asy'ari ini hoax, palsu, maka inilah bantahan. Jangan dipahami bahwa imam kita ini punya pemahaman dari nol, ya. Doktrin yang pertama yang masuk ke sanubarinya, ke otaknya adalah pemahaman Mu'tazilah. Itu salah. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin, amma ba'd. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah dimanapun berada, kembali kita pada video yang ketiga, di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang nama asli dan nasab Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang dituangkan oleh Ibnu Asakir dalam bukunya Tabyinu Kadhibil Muftari. Para sahabat yang dirahmati Allah, di halaman 23 Ibnu Asakir ini ketika membicarakan tentang nama asli dan nasab Imam Abul Hasan al-Asy'ari, beliau mengutip 3 data. Data pertama beliau ambil dari Al-Imam Al-Baihaqi, salah seorang ahli hadis. Kemudian data yang kedua beliau ambil dari Al-Khatib Al-Baghdadi, salah seorang ahli sejarah yang diantara bukunya lah tentang Tarikh Baghdad. Kemudian yang ketiga data yang diambil dari Ibnu Furaq, salah seorang ulama besar dalam madhab akidah Abul Hasan al-Asy'ari. Baik, kita lihat yang pertama, data dari Al-Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Baihaqi, ra'aitu fi kutubi ashabina, saya melihat di buku-buku ulama-ulama kalangan kita, kata Imam Al-Baihaqi, saya melihat di situ ada catatan nasab Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, catatan nasabnya itu menyebutkan nama asli dari Abul Hasan al-Asy'ari yaitu Ali, kemudian menyebutkan 9 nama ya yang merupakan nenek moyang atau nasab Abul Hasan al-Asy'ari ke atas, dimulai dari ayahnya, kemudian 8 nama kakeknya, dan nama yang ke-9 itu adalah nama salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abul Hasan, yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Artinya kakek Abul Hasan al-Asy'ari yang nomor 8 itu adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Baik, kita lihat di catatan nasab yang dilihat oleh Al-Imam Al-Baihaqi ini menyebutkan bahwa nama imam kita ini adalah Ali. Nama ayahnya Ismail, kemudian nama kakeknya Ishaq. Nah, Ishaq ini bin Salim, bin Ismail, bin Abdullah, bin Musa, bin Bilal, bin Abu Burdah, bin Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ada 9 nama yang merupakan nasab beliau ke atas, mulai dari ayahnya sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Sekarang kita lihat pula data yang kedua yang dikutip oleh Ibnu Asakir, yaitu data yang diberikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Di sini juga ada catatan nasab Abul Hasan al-Asy'ari yang dibeberkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, di sini dia katakan Ali, ini nama asli imam kita. Kemudian bin Ismail, ini nama ayahnya, bin Abi Bishrin. Nah, di sini perbedaan data Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dengan Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi tidak menyebutkan Abu Bishr atau Abi Bishrin ini, sementara Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan Abi Bishr. Nah, siapa itu Abi Bishr? Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wasmuhu Ishaq. Nama asli dari Abu Bishr itu ternyata Ishaq. Berarti Abu Bishr ini adalah gelar dari kakek pertama Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Siapa ayah dari Abu Bishr yang bernama asli Ishaq ini? Bin Salim, bin Ismail, bin Abdullah, bin Musa, bin Bilal, bin Abu Burdah, bin Abu Musa al-Asy'ari. Sama. 9 nama nasab Imam Abul Hasan al-Asy'ari ke atas, dimulai dari ayahnya sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Baik. Kemudian catatan data yang ketiga yang dikutip oleh Ibnu Asakir adalah dari Ibnu Furaq. Ibnu Furaq datanya itu menyebutkan bahwa anna abahu huwa Abu Bishrin Ismail bin Ishaq. Nah, ini ada perbedaan.
Ibnu Furak mengatakan bahwa Abu Bishr itu adalah gelar dari ayah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu yang bernama asli Ismail. Jadi Abu Bishr itu gelar dari Ismail yang merupakan ayah dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini data yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Furak. Nah, kira-kira mana yang benar? Karena ini ada perbedaan data terkait gelar Abu Bishr ini. Gelar siapa? Apakah ayah atau datuk dari Al-Imam Abul Hasan? Ada perbedaan antara data Al-Khatib Al-Baghdadi dengan data Ibnu Furak. Maka Ibnu Asakir memberikan keterangan bahwa qultu was-sahihu anna Aba Bishrin jadduhu Ishaq kama sabaq. Kata Ibnu Asakir, yang benar itu datanya data Al-Khatib Al-Baghdadi yang mengatakan bahwa Abu Bishr itu adalah gelar dari kakek Imam Abul Hasan yang bernama Ishaq, bukan gelar dari ayahnya yang bernama Ismail. Ini tarjih atau tashih yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullah. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah, itu mengenai nama asli dan nasab beliau. Nah, sedikit tambahan, ada informasi tambahan yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata beliau, ya, ketika tadi beliau menjelaskan nasabnya, nasab imam kita ini, beliau juga memberikan beberapa informasi tambahan. Kata beliau, sahibul kutubi wat tasanifi fi raddi 'ala al-mulhida wa ghairihim min al-mu'tazilati wal rafidhati wal jahmiyati wal khawariji wa sairi asnafil mubtadi'ah. Pemilik nasab tadi, ya, yaitu nasab Abul Hasan Al-Asy'ari, adalah pemilik buku-buku karya-karya yang isinya membantah kelompok-kelompok ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Ar-Rafidhah dan seterusnya. Jadi nasab yang dia sampaikan itulah nasab Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu seorang, ya, pengarang buku-buku yang membantah sekte ahli bid'ah. Wa huwa basariyun sakana Baghdad ila an tuwfiya biha. Abul Hasan Al-Asy'ari ini, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, adalah orang Basrah sebetulnya. Lalu dia tinggal di Baghdad sampai meninggal dunia. Wa kana yajlisu ayyaman jumu'ati fi halqati Abi Ishaq Al-Marwazi Al-Faqih. Dan di hari-hari Jumat, imam kita ini ternyata di kota Baghdad, beliau itu belajar menghadiri kajian fikih, kajian ilmiah yang disampaikan oleh Abu Ishaq Al-Marwazi, salah seorang ulama fikih madhab Asy-Syafi'i. Kemudian tambahan data juga, ya, dari Ibnu Furak. Ibnu Furak selain juga tadi menyinggung tentang gelar ayahnya dalam versi beliau, yaitu Abu Bishr, beliau juga memberikan data tambahan yang penting bagi kita, yaitu kata Ibnu Furak, wa annahu kana sunniyan jama'iyan hadithiyan. Ayah daripada Abul Hasan Al-Asy'ari ini itu orang ahlus sunnah wal jamaah, itu orang ahlul hadis itu, ya, orang ahlus sunnah wal jamaah dan orang ahlul hadis. Awsa 'inda wafatihi ila Zakaria ibn Yahya As-Saji rahimahullah wa huwa imamun fil fiqh wal hadis. Sebelum beliau meninggal, ayah daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, beliau memberikan wasiat atau katakanlah mewasiatkan anaknya, yaitu imam kita ini, Abul Hasan ini, dia wasiatkan kepada Zakaria ibni Yahya As-Saji. Beliau berpesan agar anaknya ini, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang masih kecil waktu itu, dibina dan diajarkan dan diterbiah oleh salah seorang ulama besar dalam bidang fikih dan hadis, yaitu Zakaria ibnu Yahya As-Saji. Ya, ulama inilah yang mendidik beliau ketika beliau, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, masih kecil. Jadi dari kecil beliau ini sudah digembleng, sudah diajarkan mengenai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau bukan dari kecilnya sudah didoktrin dengan akidah Mu'tazilah, tidak. Pemahaman akidah yang sampai ke hati beliau, ke otak beliau sejak kecil, dari kecil itu dimulai dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, karena beliau dididik oleh Zakaria ibnu Yahya As-Saji, salah seorang ulama hadis dan ulama fikih. Gak main-main ini guru waktu kecilnya. Nah, apa efeknya pada beliau?
gemblengan, didikan, ya, terbiah dari Zakaria bin Yahya As-Saji ini, apa efeknya pada beliau? Kata Ibnu Furak, wa qad rawa anhu asy-Syaikh Abdul Hasan Al-Asy'ari fi kitab at-tafsir ahadits katsiratan, yakni As-Saji. Artinya Abdul Hasan Al-Asy'ari ketika dia sudah dewasa, sudah jadi, ya, artinya sudah jadi ulama lah, dan ketika beliau menulis buku tafsir imam kita ini, dalam buku tafsir itu beliau ternyata banyak meriwayatkan hadis-hadis dari gurunya waktu kecil ini, yaitu Zakaria ibnu Yahya As-Saji. Banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari sang guru ini. Cuman masalahnya buku tafsir beliau ini sudah tidak bisa kita nikmati lagi, mafqud, ya. Tak tahu kita di mana rimbanya. Kalau seandainya ada, kita bisa menikmati, ya, seperti apa hadis yang beliau riwayatkan dan seterusnya. Dan mungkin kita juga akan menemukan di situ data-data atau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau terima dari gurunya Zakaria ibnu Yahya As-Saji. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan dari materi kita kali ini adalah, pertama, nasab Abul Hasan Al-Asy'ari jelas. Jadi jangan lagi diragukan, apalagi dikatakan itu palsu. Kalau ada orang yang mengatakan nasab Abul Hasan Al-Asy'ari ini hoax, palsu, maka inilah bantahannya. 3 data yang diberikan oleh Ibnu Asakir untuk menjelaskan hal ini. Selain daripada itu, saya tambahkan, para mu'arrikh, para ahli sejarah setelah Ibnu Asakir ini, sebutlah Imam Az-Zahabi umpamanya. Beliau ketika menjelaskan biografi Abul Hasan Al-Asy'ari dan menuliskan nasab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, sama datanya dengan data yang disampaikan oleh Ibnu Asakir ini. Dan beliau tidak mengomentari, oh ini ada masalah nih dengan nasab Abul Hasan ini, ada situ pemalsuan, ada situ penipuan dan lain sebagainya. Tidak ada. Beliau menulis biografi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dalam Siyar A'lamin Nubala, dalam Tarikh Al-Islam. Ya, tidak ada beliau meragukan nasab Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Dan sama datanya. Ya, datanya sama. Nasabnya sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Dan beliau tidak mengatakan itu hoax atau palsu, tidak ada. Itu sekelas Al-Imam Az-Zahabi, ya. Belum lagi Ibnu Katsir umpamanya, ya. Belum lagi Tajuddin As-Subki. Jadi para ahli sejarah, mu'arrikh, para ulama ahli sejarah setelah Ibnu Asakir ini, ketika mereka menyebutkan biografi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, mereka menuliskan nasab imam ini, ya, sesuai dengan data atau yang disampaikan oleh Ibnu Asakir ini, tanpa catatan yang meragukan bahwa nasab ini tidak jelas, nasab ini diragukan dan lain sebagainya. Maka untuk persoalan nasab beliau sudah selesai, ya, tidak perlu diragukan kembali. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah Abul Hasan Al-Asy'ari sejak kecil sudah bersentuhan, ya, sudah belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dari kecil bukan zong, ya, artinya apa? Beliau dari kecilnya itu sudah mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena guru beliau sewaktu kecil selain mungkin dari ayahnya juga adalah Zakaria ibnu Yahya As-Saji, salah seorang ahli hadis dan ahli fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka jangan dipahami bahwa imam kita ini punya pemahaman dari nol, ya. Doktrin yang pertama yang masuk ke sanubarinya, ke otaknya adalah pemahaman Mu'tazilah. Itu salah. Pemahaman yang benar adalah, faktanya adalah, akidah yang diterima pertama kali oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena gurunya juga ada Ahlussunnah wal Jamaah yang bernama Zakaria ibnu Yahya As-Saji rahimahullah. Para sahabat KNS yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.